sebelum pra peradilan diselesaikan. Dan kita bukan menunda-nunda, apalagi orangnya kalau tidak ditahan, bukan ditunda-tunda. Untuk apa ditunda-tunda? Tapi masuk ke dalam perkara pokok dengan bermartabat. Begini, tadi kan pertanyaannya kapan harus dibela dengan nota perlawanan atau eksepsi, kapan dibela lewat pra peradilan, begitu kan? Pertanyaan awalnya kalau saya tidak salah, maka saya jawab kalau dia statusnya masih tersangka ya pra peradilan. Kalau dia statusnya sudah terdakwa, dakwaan dibacakan ya dengan eksepsi. Itu jawaban saya. Terus kemudian kalau ditanya dasar hukum saya apa, dasar hukumnya ya tentang pra peradilan tadi. Pra peradilan gugur kalau perkara pokoknya sudah dilimpahkan. Nah, artinya apa? Upayanya sudah habis. Kenapa? Nama tersangka sudah jadi terdakwa. Artinya selama dia masih tersangka, pra peradilannya belum gugur. Upaya dia menguji pra peradilan. Tapi kalau upayanya sudah habis, sudah dilimpahkan, kan berarti sudah bukan kewenangan penyidik lagi, sudah kewenangan JPU. Kalau sudah kewenangan JPU selaku penuntut umum, ya maka upayanya dia dengan melakukan nota keberatan atau eksepsi di pengadilan. Demikian, Mas. Izin melanjutkan. Ahli, pasal 163 KUHP 2025 ayat 1 huruf G disebutkan putusan pra peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Nah, ini maksudnya apa ini? Apakah KUHP 2025 ini membagi pra peradilan dalam dua tahapan, yang mana jika sudah diajukan pada tahap penyidikan dan sudah diputus, masih dapat diajukan lagi pada tahap penuntutan? Begini. Dan sebentar lagi, dan apakah itu hanya berlaku satu kali pada setiap tahap? Penyidikan satu kali, penuntutan satu kali, sedangkan pemohon ini, perkara pemohon ini telah memasuki masa penuntutan, yang mana sudah melewati tahap 2, pemeriksaan oleh penuntut umum, dan perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Bagaimana mungkin, dan sudah keluar nomor register, bagaimana mungkin pemohon mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan pada tahap penyidikan diajukan pada tahap penuntutan? Bisa dijelaskan berdasarkan pasal ini, Alis? Nah, begini, tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Kalau pertanyaannya, perbuatannya, yang saya jawab adalah pertanyaan kedua, apakah ini boleh berulang atau tidak? Ya tergantung objeknya. Tadi ya sudah ada pertanyaan, kalau objeknya sama ya naik bis, tapi kalau objeknya berbeda ya boleh. Tapi apakah boleh atau tidak boleh, ya itu kewenangan majelis hakim yang nanti akan menentukan di putusan akhir. Dan pendapat saya itu demikian. Boleh? Masih ada waktu 2 menit lagi. Saya ingin bertanya lagi, saudara ahli, terkait pasal 160 ayat 3 ya. 160 ayat 3, masalah upaya permohonan pra peradilan atas upaya paksa oleh keluarga tersangka atau advokatnya hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Mohon penjelasan dari saudara ahli terkait pasal tersebut. Pemahaman frasa objek yang hal yang sama itu objek yang sama, bukan. Jadi kan gini, upaya paksa ada banyak tuh. Jadi bukan satu kali untuk semuanya, tetapi satu kali untuk objek yang sama. Gitu. Cukup ya? Baik, terima kasih. Nanti silakan ditanggapi dalam kesimpulan. Terima kasih ahli sudah memberikan keterangan, sudah boleh meninggalkan ruang sidang. Ahli berikutnya sudah hadir, Bu? Ada di dalam. Sudah? Silakan, Pak. Biasanya keluar dulu baru yang masuk. Terima kasih.
Ini wilayah Kepolisian Jakarta 6 Maret 1965 di Taman Tunjang Sangayak di 27 Pegasan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara. Betul kan? Ini ada Bitcoin kenal ya, mau dan Bitcoin kita tahu di sini ya. Memberikan keterangan silakan diambil jadinya dulu. Yang melihat sebelum disumpah untuk menyampaikan pendapat-pendapat teman, kebetulan ahli maupun dia tadi dari awal sudah ada di dalam, mohon pertimbangan apakah itu Kawali dapat. siap. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya dengan sebenarnya dan sejujurnya. Semoga Tuhan menolong saya. Latar belakang ahli, pendidikannya, keahliannya soal apa? Saya S1, S2, S3 hukum, kemudian S1, S2 dari ekonomi. Jadi konsentrasinya Saya juga akuntan juga, selain daripada dosen. hukumnya apa? Hukum pidana, Ya, ekonomi juga ada latar belakangnya. akuntansi. Ya. Saudara pemohon, nanti pertanyaannya dalam lingkup apa saja supaya saya tahu. Masih lingkup permohonan Perjalanan. ya, permohonan dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara juga, karena beliau ini juga disertasinya di hukum acara pidana. Silakan Pak Pramai. Bahkan pra peradilan secara spesifik. Ya, silakan. Ya, pertanyaan pertama, kami ingin minta penjelasan kepada ahli mengenai makna pasal 163 ya, ayat 1 huruf G itu. Saya bacakan ya ahlinya. Baik. Putusan pra peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Kami hanya ingin tahu dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 163 ayat 1 huruf G, maka di sana timbullah suatu penafsiran bahwa kalau walaupun sudah diajukan di tingkat penyidikan, tetap bisa diajukan. Nah, yang tidak boleh sama objeknya itu pada satu tahap, misalnya di proses penyidikan maupun di penuntutan. Kalau itu nggak boleh objeknya sama 2 kali. Tetapi di huruf G tersebut itu hanya dapat dikatakan bisa diajukan lagi. Nah, ini menimbulkan satu tafsir bahwa meskipun sudah diajukan di penyidikan, boleh-boleh saja diajukan di tahap penuntutan. Demikian itu pendapat saya. Oke, saudara ahli, kalau dikaitkan misalnya sebuah kasus itu sudah dilimpahkan, tetapi belum dijadwalkan untuk persidangan dalam pokok perkara, apakah kemudian masih kita memiliki hak pemohon atau siapapun ya yang punya legal standing untuk mengajukan permohonan pra peradilan untuk mengajukan permohonan pra peradilan tersebut? Iya, baik. Jadi kita melihat kepada pasal 163 ayat 1 huruf E, di sini dikatakan, jadi sekarang yang menunggu adalah perkara pokok, pemeriksaan perkara pokok. Kalau dulu begitu dibacakan surat dakwaan, itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102, pra peradilan gugur. Tapi saat ini tidak. Mengapa? Karena pra peradilan ini dulu sering disalahgunakan. Pada saat pemanggilan dulu tidak diatur bahwa termohon boleh
mundur-mundur. Tapi ternyata sejak KPK, saya masih ingat sekali, sejak KPK dilakukan pra-peradilan, mereka mundur-mundur, tidak datang 2 kali, mau nggak mau 2 minggu. Nah, jadi mulai ada tren pada saat itu pihak termohon tidak datang 2 kali, dan ini kesempatan bagi penyidik untuk merampungkan berkas walaupun dengan secara amburadul, dilimpahkan, dan bahkan hanya 2 jam mampir di kejaksaan, langsung diserahkan ke pengadilan, langsung dibacakan, ditentukan hari sidang. Dan itu banyak terjadi contohnya. Ini menjadi presiden buruk, ini menjadi komplain, dan itu salah satu juga novelty pada saat KUHP lama. Mohon maaf, itu disertasi saya baca sekali itu, bahwa itu adalah satu modus, sehingga dengan adanya KUHP baru diberikan kesempatan bahwa orang boleh menguji pra-peradilan. Jadi jangan di stop, karena pra-peradilan ini juga kita mencari satu keadilan, bukan kepastian hukum saja. Kepastian hukum kalau sudah jadi putusan. Kenapa banyak sekali orang penyelundupan pasal? Mohon maaf, misalnya pasal yang namanya ancamannya tinggi itu money laundering. Saya kebetulan sangat mengetahui karena waktu ketua PPATK yang pertama meminta pendapat saya untuk menyusun undang-undang money laundering. Di sana jelas pihak pelapor itu ditentukan di pasal 17, itu contoh. Tapi penyidik main tempel pasal-pasal money laundering yang padahal tidak perlu. Jadi kalau ada orang menipu kemudian ditempel secara langsung, itu tidak bisa, padahal harus dicari dari atau diperoleh dari suspicious transaction mencurigakan. Tapi tidak peduli karena ancamannya tinggi, minimal 4 tahun waktu itu, pasal 3 maksimalnya 20 tahun, dan bisa sita-sita semua, blokir aset-asetnya. Nah, ini pasal yang sangat mengganggu orang yang tadi ditahan cuma 60 hari, misalnya penipuan, predicate crime-nya menjadi 120. Ini kan penyelundupan pasal. Nah, kemudian itulah yang menjadi titik dasar platform orang mencari keadilan. Oke lah, saya dikenakan pasal 372 misalnya, atau 378, penipuan atau penggelapan waktu dulu. Tapi jangan money laundering dong. Uangnya setelah saya tipu, saya taruh di dalam berangkas. Jadi bagaimana tiba-tiba saya dilaporkan money laundering? Nah, ketidakpedulian, mohon maaf, ya, aparat penegak hukum, bahkan mohon maaf juga dari pihak kejaksaan, lanjut ke pengadilan. Akhirnya di pengadilan, ya sudah, apa boleh buat, yang diajukan begini. Itulah yang orang nggak mau, gitu loh. Pra-peradilan ini ajangnya, berikanlah keadilan, bukannya mau menang-menangan. Tolong pasalnya jangan yang selundupan. Berikan orang itu masuk ke ruang sidang perkara pokok, tapi dengan martabat. Ya sudah, kalau saya dikatakan misalnya mencemarkan nama baik, nah pasalnya jangan aneh-aneh, pasal yang berat-berat dan terbukti disalahgunakan. Penangkapan, penahanan karena ada pasal yang diselundupkan, kalau tidak ada nggak bisa, itu terbukti. Jadi ini esensinya, kita harus lihat. Itulah sebabnya harus sekarang dihentikan dulu pemeriksaan perkara pokok sebelum pra-peradilan diselesaikan. Dan kita bukan menunda-nunda, apalagi orangnya kalau tidak ditahan, bukan ditunda-tunda. Untuk apa ditunda-tunda? Tapi masuk ke dalam perkara pokok dengan bermartabat. Jangan diasal-asalkan, dihantam dengan pasal-pasal yang tidak karuan, kemudian nanti tiba-tiba menjadi bola panas. Siapa yang tahu nasib orang? Tiba-tiba dihukum dengan pasal yang berat. Nah, ya kita nggak tahu itu apa yang terjadi. Mohon izin, mohon maaf. Ya. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya berapa kali pra-peradilan bisa diajukan itu dibatasi, baik dibatasi melalui surat edaran Mahkamah Agung, perma misalnya, atau mungkin dengan putusan pra-peradilan oleh hakim tunggal itu sendiri misalnya. Bagaimana pendapat saudara ahli dikaitkan dengan pernyataan sebelumnya?
saya pikir kalau yang namanya undang-undang mau robatnya melalui Mahkamah Konstitusi, bukan dengan perma, bukan dengan sema. Sejujurnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada lembaga Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan yudikatif tertinggi. Jadi kita kan tahu aturan lebih tinggi tidak bisa dirubah oleh aturan yang lebih rendah. Perma ataupun sema kedudukannya di bawah undang-undang. Jadi kalau jurisprudensi pun itu kadang-kadang diikuti, kadang-kadang tidak. Jadi kalau kita mau merubah aturan, ya rubah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang coba dibayangin, pra peradilan ini ada 6 poin di pasal 158. Kemudian upaya paksa ada 9 poin. Nah, kemudian kalau kita bicara upaya paksa, penangkapan dalam satu penyidikan, hari ini ditangkap, kemudian kita bilang ini penangkapan tidak sah, di pra peradilan kan, oke, dikabulkan, besok ditangkap lagi dengan tidak sah juga, ada cacat formil misalnya. Jadi ini objek yang sama bukan, walaupun dalam satu proses tahap penyidikan. Jadi penangkapan saja kalau dilakukan atau penahanan dilakukan kekeliruan berulang-ulang, ya itu bisa diajukan lebih dari sekali. Oke. Demikian. Dan penyitaan juga bisa diajukan berulang-ulang karena ada pihak-pihak lain juga, pihak ketiga bisa mengajukan, tidak hanya dari keluarga tersangka atau tersangka sendiri. Demikian. Sependek pengetahuan kami bahwa ahli sudah mengikuti sejak menjadi ahli peradilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini ya. Iya. Sekarang mengingatkan pra peradilan pertama kami menguji mengenai penahanan, penangkapan, penggeledahan. Iya. Sudah dinyatakan tidak sah. Yang kedua kami menguji pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terpenuhi atau tidaknya minimal 2 alat bukti. Yang ketiga kami menguji mengenai ganti rugi akibat putusan pra peradilan pertama. Nah, yang keempat ini saudara ahli sudah mengetahui kami menguji soal pencekalan dengan tidak diberikannya pemberitahuan SPDP dan kemudian penggunaan 2 rezim KUHP yang berbeda. Menurut saudara, apakah yang kami sampaikan itu sesuatu yang sama atau berbeda? Sehingga kalau dikaitkan dengan pasal 158 itu sebenarnya bisa sangat diterima untuk diproses lebih lanjut. Kalau pendapat saya, pengajuan kali ini berbeda, tidak sama dengan permohonan peradilan ke-1, ke-2, ke-3, sangat berbeda. Ya, jadi tidak ada yang nebis. Berikutnya adalah kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan dalam permohonan kali ini seharusnya pihak imigrasi dijadikan sebagai pihak turut termohon. Bagaimana pendapat saudara? Jadi begini, karena imigrasi ini adalah lembaga yang secara pasif boleh saja ditarik menjadi turut termohon, boleh saja, tapi tidak penting. Karena apa? Kalau seandainya sudah daluarsa, sudah habis masa berlakunya, tidak ada kepentingan lagi sebenarnya. Jadi saya hanya mengkaitkan dengan kepentingan ketika kalau misalnya saya kan menjadi ahli juga pada perapit ketiga, ditarik ya Menteri Keuangan, itu penting karena Menteri Keuangan akan membayar, dia pihak terkait yang akan melakukan pembayaran, jadi penting untuk hadir. Kalau imigrasi dia tidak terlalu penting lagi. Sebenarnya secara aturan, secara teknis seharusnya kalau sudah daluarsa sudah akan dihapus dari komputer. Nah, kalaupun ada putusan pra peradilan yang mengabulkan bahwa itu tindakan pencekalan tidak sah, akan dihapuskan. Kadang-kadang mungkin masih terlewat, belum dihapus. Itu tindakan administratif yang kelalaian. Jadi di bawah putusannya mereka suka berargumentasi, wah kalau ada putusan sini kami hapuskan. Karena saya pernah ada klien juga mengalami pencekalan, sudah di SP3 malah
perkaranya oleh Polda Metro gitu. Tapi ternyata di imigrasi belum dihapus, sudah di SP3, sudah lewat waktu. Pas berangkat ke klien saya mau berangkat ke luar negeri, nggak boleh. Akhirnya disuruh menghadap ke Wasdaqib bahwa SP3-nya kan sama, SP3 dengan putusan pra peradilan gitu. Jadi tidak perlu ditarik. Oke. Iya, ini di sidang pra peradilan ini saya lihat selalu ada sesuatu yang membingungkan ya, soal alat uji, batu uji, dan bagaimana hukum acara pra peradilan yang harus digunakan. Pertanyaan saya adalah, kita kaitkan dengan pasal 361 huruf A ya. Kalau proses penyidikannya itu sudah dilakukan sebelum KUHP yang baru ini diundangkan, maka masih menggunakan KUHP yang lama. Tetapi proses peradilan pra peradilannya itu sendiri bagaimana? Jadi tolong saudara jelaskan beda batu uji, alat uji. Misalnya kita menguji soal pencekalan dan penetapan tersangka dengan dasar untuk melaksanakan pra peradilan tersebut. Silakan. Oke, jadi begini, saya waktu itu sebenarnya sudah pernah jelaskan, tetapi saya tegaskan lagi. Kalau tindakan penyidikan itu adalah dilakukan sebelum berlakunya KUHP baru, maka berlakulah pasal 361 huruf A, di mana batu uji dari tindakan-tindakan kita melihat abuse of power atau terjadi atau tidak adalah seluruh aturan yang berada pada rezim KUHP lama. Tapi proses peradilannya menggunakan KUHP baru, lex temporis delicti, ya. Jadi menggunakan hukum acara yang baru, bukannya hukum acara yang lama. Bukan, itu keliru gitu loh, keliru paham. Saya nggak tahu nanti apakah nanti ditanya lagi dari termohon. Tapi saya tegaskan, tolong dibedakan antara batu uji antara tindakan-tindakan si penyidik yang kita uji di sini dengan proses pra peradilannya. Pra peradilannya tidak boleh menggunakan KUHP lama, harus KUHP baru, gitu ya, demikian. Misalnya kami mempermasalahkan pencekalan yang menurut KUHP baru itu adalah bagian dari objek pra peradilan, artikel atau pasal 1 angka 14 junto pasal 158. Apakah itu sebuah contoh bahwa proses ini menggunakan KUHP yang baru, dan mungkin bisa disebutkan contoh lain untuk meyakinkan? Baik, jadi begini, kalau yang namanya pencekalan itu dilakukan pada masa periode yang KUHP rezim lama, tentunya kita melihat undang-undang imigrasi yang dipakai, ya, itu jelas bahwa itu harus diserahkan. Tapi batu ujinya tidak boleh pakai KUHP baru. Tapi ruang lingkup pengujiannya, pra peradilannya boleh, karena sudah menjadi KUHP baru pra peradilan sini. Batu ujinya tidak boleh pakai KUHP baru. Batu ujinya tetap pakai undang-undang imigrasi. Nah itu masih dipahami, ya. Satu lagi dari saya. Kita tahu bahwa ada putusan selah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam konteks permohonan yang kurang lebih sama yang dihadapi pemohon saat ini. Dan di situ dikatakan bahwa mencampurkan rezim KUHP yang lama dan yang baru dalam sebuah surat dakwaan itu membuat surat dakwaan null and void atau batal demi hukum. Kami juga dalam permohonan ini mempermasalahkan hal tersebut juga. Nah, apakah boleh ya kami atau pemohon itu menggunakan putusan itu sebagai referensi, sebagai dasar? Kalau kita misalnya bahwa dasar hukum itu bisa undang-undang, bisa vonis, bisa jurisprudensi kalau sudah berulang-ulang, atau bisa kebiasaan dan lain sebagainya, sehingga mengutip itu menjadi sah dan bukan kemudian menjadi error in void. Oke, baik. Yang kita tahu memang perkara itu di sini itu sebenarnya satu perkara dipecah menjadi dua dengan dua
terdakwa, dua tersangka. Nah, apa yang terjadi di forum yang satu adalah sama dengan yang forum kedua. Sebenarnya demikian. Ya. Jadi kalau dinyatakan sesuatu tentang pelanggaran undang-undang itu berlaku, bukan masalah kita memakai referensi putusan atau tidak. Karena di sana, kalau pendapat saya ini bukan mengisi kekosongan hukum putusan tersebut. Putusan tersebut jelas menyatakan null and void, surat dakwaan batal demi hukum, karena tidak boleh ada keambiguan menggunakan dua undang-undang dari dua rezim. Nah, di sini dinyatakan null and void, batal demi hukum, sehingga menjadi null and void. Jadi ini bukan satu putusan yang harus dipedomani seperti jurisprudensi saja, tapi memang harus dijalankan. Kalau coba kita perbandingkan sekarang surat dakwaannya, apakah surat dakwaan yang di perkara ini dirubah tidak? Kalau dirubah berarti apa? Di perkara ini juga berlaku, harus berlaku. Nanti coba lihat dari jaksa penuntut umum apakah melakukan penyempurnaan perbaikan. Itu kan diatur, boleh diperbaiki sekali. Kalau nggak salah di pasal 76 ya KUHP, kalau salah, boleh sekali diperbaiki. Kalau dulu 14 berapa itu dulu ya, KUHP lama. Nah, kalau dirubah artinya harus berlaku di sini. Gitu. Tapi terlepas dari berlaku atau tidak, penggunaan dua rezim itu menyebabkan ketidakpastian hukum, itu melanggar legal certainty, asas legal certainty. Nggak boleh. Dan asas apa yang dilanggar? Lex posteriori derogat legi priori, ya, itu dilanggar. Oke, terakhir dari saya, tadi saya mau terakhir. Jadi gini, misalnya begini, kita bicara formil dan material, ya. Kadang-kadang orang mengecilkan hal formil, cuma prosedur saja, cuma tidak disampaikan surat. Tetapi kami ingin tanyakan adalah sejauh mana hal-hal formil itu bisa membatalkan penersangkaan atau penetapan tersangka. Kami misalnya mempermasalahkan tidak disampaikannya sprindik yang lanjutan, sprindik tanggal Januari, sprindik Maret. Sebelumnya ada sprindik Juli 2025. Apakah itu sah kalau kita persoalkan, dan kemudian sah pula menjadi dasar kalau kita menuntut untuk adanya pembatalan status terdakwa karena tidak dipenuhi aspek formal tersebut, selain tadi ya penerapan dua rezim KUHP yang berbeda. Selain. Baik, jadi begini, kalau yang namanya penyampaian sprindik itu bukan berbeda ya, itu bukan penetapan tersangka, itu bagaimana suatu prosedur dilanggar. Prosedur itu diatur dalam hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana KUHP itu mengatur tentang prosedur. Melanggar KUHP, melanggar hukum acara pidana, menyebabkan harus batal demi hukumnya satu proses penyidikan, mau tidak mau. Dan putusan MK tentang kalau penyampaian sprindik itu nomor 130, artinya apa? Itu adalah hukum acara pidana. Melanggar putusan MK menjadikan penyidikan itu tidak sah. Di sini yang harus dipahami, gitu. Bukan penersangkaannya ya, jadi penyidikannya. Penyidikan itu jalan tolnya. Di tengahnya ada penggeledahan, ada penangkapan, ada penahanan. Kemudian kalau penahanan yang tidak sah tidak menyebabkan penyidikan yang tidak sah. Tapi kalau pelanggaran terhadap putusan MK yang mengatur tentang sprindik ini kenapa? Hakikatnya kita lihat, itu pengujian batu ujinya adalah hak asasi manusia. Kalau orang tiba-tiba ada sprindik ini kan bisa berubah.